Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Epin Saifuddin, dosen pendidikan kewarganegaraan. Para mahasiswa yang budiman, setiap bangsa pasti memiliki cara pandang terhadap diri dan lingkungannya. Hal ini yang kemudian dijadikan sebagai konsepsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia, cara pandang tersebut dikenal dengan istilah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan konsepsi sekaligus landasan visional bangsa Indonesia. Sejak dicetuskannya melalui Deklarasi Juanda di tahun 1957, konsepsi ini mengalami berbagai dinamika yang terus tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pada sesi ini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan Nusantara. Anda akan diajak untuk mengkaji, menelusuri, dan membangun argumen tentang konsepsi, landasan, dan urgensi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Pernahkah Anda mendengar istilah wawasan Nusantara? Secara umum, wawasan Nusantara didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara etimologis, wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa di dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata nesos, yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris, yang berarti bangsa. Dari sini kita bisa tafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar dan relasi. Sedangkan bahasa Sanskerta kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang atau luar. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Secara historis, wawasan Nusantara sebagai sebuah konsepsi nasional bermula ketika Perdana Menteri Juanda tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan sebuah deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Deklarasi ini memberikan implikasi bertambahnya luas wilayah Indonesia. Isi pokok deklarasi ini adalah segala perairan yang berada di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan bagian dari Indonesia. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada ordonansi tahun 1939. Ordonansi tersebut pada intinya menentukan luas laut wilayah Indonesia adalah 3 mil dari garis pangkal yang ditentukan berdasarkan garis air pasang atau surut. Artinya, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya memiliki laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Sedangkan laut setelah garis 3 mil merupakan laut bebas dan boleh dilewati kapal-kapal asing. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Setelah keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan. Laut dalam dan di antara pulau tidak lagi menjadi pemisah, namun berfungsi sebagai penghubung antar pulau. Dan penentuan batas landas laut teritorial diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau Indonesia. Selanjutnya, melalui perjuangan panjang, akhirnya Deklarasi Juanda diterima oleh masyarakat internasional yang dibuktikan dengan diterimanya dokumen UNCLOS, The United Nations Convention on the Law of the Sea, pada konferensi PBB tanggal 30 April 1982. Berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, Indonesia diakui sebagai sebuah negara kepulauan dan menjadi bagian daripada negara kepulauan yang lain. Saat ini,
wawasan Nusantara semakin kuat dengan adanya keputusan politik negara. Ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, Indonesia dicirikan berdasarkan wilayahnya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan pada segmen pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.